Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video kedua dari Mertsort, yaitu topik pembahasan kedua tentang program Mertsort. Sudah ada array satu dimensi yang ada isinya berdasarkan input melalui keyboard yang akan diurutkan secara ascending dengan menggunakan Mertsort. Pada program akan menggunakan fungsi beserta dengan argumen dan parameternya. Mengenai fungsi beserta argumen dan parameternya tidak akan dijelaskan pada video ini. Teman-teman dapat melihat video mengenai fungsi. Pada program yang dijalankan pertama kali yaitu fungsi main, di mana terdapat perintah untuk memasukkan data ke array melalui input keyboard. Kemudian memanggil fungsi yang dibuat sendiri yaitu fungsi mertsort. Terdapat pengiriman argumen yaitu data, merupakan data yang diinput. Kemudian temp, yaitu array sementara yang akan digunakan untuk menampung sementara array terurut. Kemudian max, yaitu jumlah elemen array. Berarti akan memanggil fungsi mertsort yang berisi array data 8 yang sudah ada isinya, array temp yang masih kosong, terakhir max yang berisi 8. Berdasarkan perintah mertsort yang sudah ada argumennya dari fungsi main, argumen tersebut akan digunakan untuk mengisi pada parameter di fungsi mertsort. Data digunakan untuk mengisi int data, temp digunakan untuk mengisi int temp, dan max digunakan untuk mengisi array size. Sehingga saat ini fungsi mertsort memiliki parameter, yaitu array data yang diisi melalui keyboard, array temp yang masih kosong, dan 7 yang berasal dari max pada fungsi main. Berdasarkan perintah msort yang sudah ada argumennya dari fungsi mertsort, argumen tersebut akan digunakan untuk mengisi pada parameter di fungsi msort. Data digunakan untuk mengisi int data, temp digunakan untuk mengisi int temp, 0 digunakan untuk mengisi int kiri, dan 7 digunakan untuk mengisi int kanan. Sehingga saat ini fungsi msort memiliki parameter array data yang diisi melalui keyboard, array temp yang masih kosong, dan kiri yang berisi 0, serta kanan yang berisi 7. Fungsi msort merupakan fungsi yang terdapat konsep dari mertsort, yaitu divide, conquer, serta combine. Saat ini msort berisi parameter data sesuai yang diinput pada keyboard, temp yang masih kosong, kiri yang berisi 0, dan kanan yang berisi 7. Perintah msort dijalankan jika nilai kanan lebih besar dari kiri. Jika benar, maka akan mencari nilai tengah, yaitu menambah nilai kanan yang saat ini bernilai 7 dengan kiri yang saat ini bernilai 0, yang hasil penjumlahannya adalah 7, kemudian dibagi 2 menjadi 3. Berarti nilai tengah adalah 3. Maka akan menjalankan fungsi msort dengan argumen data sesuai dengan integer data, temp sesuai dengan int temp, kiri sesuai dengan integer kiri, tengah sesuai dengan integer kanan. Berarti argumennya adalah msort yang berisi data, kemudian temp, kemudian 0, dan 3, yang menyebabkan array terbagi menjadi 2, yaitu dari indeks 0 sampai 3. Pada perintah ini ternyata memanggil msort lagi, sehingga parameter msort terdapat perubahan, yaitu data akan mengisi int data, temp akan mengisi int temp, 0 akan mengisi int kiri, dan 3 akan mengisi int kanan. Sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dinamakan dengan fungsi rekursif. Teman-teman dapat melihat mengenai fungsi rekursif lebih rinci pada video mengenai fungsi rekursif. Saat ini berarti terdapat fungsi msort dengan argumen data, temp, 0, 3, yang kemudian memanggil dirinya sendiri. Akan menjalankan msort lagi yang menyebabkan argumen msort berubah, yaitu data berdasarkan int data, temp berdasarkan int temp, 0 berdasarkan int kiri, 1 berdasarkan nilai tengah, yang menyebabkan array terbagi lagi dari indeks 0 hingga 1. Maka kembali memanggil msort yang berisi data, temp, 0, 1. Berarti saat ini parameter msort berubah menjadi msort integer data berisi data, integer temp berisi temp, integer kiri berisi 0, integer kanan berisi 1.
sehingga membagi array menjadi elemen tunggal untuk indeks 0. Maka dilanjutkan dengan menjalankan msort berikutnya pada baris 59 yang berisi argumen data berisi int data, temp berisi dari integer temp, tengah plus 1 berisi 1, kanan berisi 1, yang menyebabkan terjadi elemen tunggal pada indeks 1. Karena sudah menjadi elemen tunggal, maka melanjutkan ke proses berikutnya yaitu menjalankan fungsi merge dengan mengirimkan argumen data berdasarkan int data, yaitu array yang diinput melalui keyboard, temp berdasarkan int temp, yaitu array temp yang masih kosong, kiri yang berisi 0, tengah ditambah 1 yaitu 1, dan kanan yang berisi 1. Proses conquer dan combine akan dilakukan selama kondisi terpenuhi. Jika kondisi terpenuhi, maka akan memeriksa mana data yang terkecil untuk diletakkan pada bagian sebelah kiri pada array sementara atau array temp. Digunakan perbandingan paling kecil karena ingin mengurutkan secara ascending, sehingga hasil penggabungan akan meletakkan angka 16 di sebelah kiri dan angka 30 di sebelah kanan. Proses berikutnya maka kembali ke fungsi msort untuk melakukan proses pada bagian kedua yaitu indeks 2 dan 3. Caranya tidak berbeda seperti cara sebelumnya, sehingga menghasilkan dua elemen tunggal yang kemudian akan melanjutkan menjalankan perintah merge, yang menghasilkan nilai paling kecil berada di sebelah kiri dan paling besar berada di sebelah kanan. Jika kondisi conquer dan combine masih terpenuhi, maka dilakukan proses penggabungan kembali, sehingga menggabungkan dua bagian menjadi satu. Jika sudah tidak bisa dikombine, maka melakukan ke bagian berikutnya yaitu indeks 4 sampai dengan 7 dengan menjalankan proses yang sama pada bagian kedua sehingga menghasilkan satu bagian dari indeks 4 sampai 7 yang sudah terurut. Jika pada saat proses pengurutan terdapat array sisa yang sudah tidak dibandingkan lagi dengan bagian lain untuk diurutkan, maka dapat menjalankan perintah menyalin sisa array yang belum dibandingkan ke array baru, di mana bagian terakhir adalah mengisi array asli atau original dengan array sementara yang sudah diurutkan. Sekian video kali ini mengenai merge sort, semoga teman-teman dapat memahami tentang proses merge sort dan dapat mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur.